Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Susana Sandra Jaun, NPM 211036060. Saya dari kelas 2021B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Baik, di sini saya akan menjelaskan hakikat HAM, jenis-jenis HAM, karakteristik HAM, dan DUHAM. Oke baik, yang pertama, hakikat HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu secara alami sebagai manusia tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, status sosial, dan lain-lain. HAM juga mencakupi hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, serta hak-hak lainnya yang diperlukan untuk menjaga martabat manusia. Hakikat HAM adalah sebagai wujud penghargaan terhadap martabat kemanusiaan yang tidak boleh dirampas atau dikurangi tanpa alasan yang sah. Yang kedua, jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak sipil dan politik. Di sini termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berorganisasi, dan hak atas peradilan yang adil. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di sini meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, standar hidup yang layak, dan jaminan sosial. Yang ketiga, hak kelompok. Beberapa hak dianggap khusus bagi kelompok tertentu, seperti hak-hak anak, hak perempuan, hak-hak kaum hukum disabilitas, dan hak-hak masyarakat adat. Yang berikut karakteristik HAM. Yang pertama, bersifat universal. Di sini berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa terkecuali. Yang kedua, karakteristik dari HAM tadi tidak dapat dicabut. HAM melekat pada setiap individu dan tidak bisa diambil atau dicabut secara sembarangan. Yang berikut, tak terpisahkan. Setiap hak saling terkait dan bergantung satu sama lain. Yang keempat, hakiki. Hak ini melekat pada kemanusiaan seseorang sehingga tidak ada otoritas yang berhak mencabutnya tanpa alasan hukum yang sah. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM adalah dokumen yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 sebagai panduan internasional tentang hak asasi manusia. DUHAM di sini merumuskan 30 pasal yang mencakup berbagai hak yang seharusnya dijamin bagi setiap individu di dunia, seperti hak hidup, kebebasan, keamanan, pendidikan, dan pekerjaan. Meskipun DUHAM bukanlah hukum yang mengikat, namun banyak negara yang menggunakan dan harus menggunakan DUHAM. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut, bahwa perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan. Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban.
Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi, menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia. Oke, baik teman-teman, sekian saja penjelasan materi singkat dari saya yang berkaitan dengan hakikat hak asasi manusia, jenis-jenis hak asasi manusia, karakteristik hak asasi manusia, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Sekian dan terima kasih.